Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, bab 3251, potong menjadi 2. Bab 8561 sampai bab 8565. Setelah mendengar Song Ruyu mengatakan bahwa ada racun aneh di tubuhnya, Ye Chen segera menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksanya. Benar saja, energi spiritual di tubuhnya sama dengan racun aneh di tubuh Ding Yuan Boyun Ruge. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wu Feiyan telah memasukkan racun ke dalam tubuhmu bahkan sebelum dia bertemu denganmu. Itu memang caranya melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, racunmu sama dengan racun di tubuh Empat Earl Agung. Aku mungkin belum bisa menyembuhkannya, tapi kupikir aku harus bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya sebelum batas waktu. Song Ruyu mengerutkan kening dan bertanya, apakah keempat Earl Agung juga memiliki racun seperti itu di tubuh mereka? Ye Chen mengangguk. Empat Earl Agung tidak hanya memiliki racun yang sama di tubuh mereka, tetapi juga bom waktu. Jika Wu Feiyan benar-benar membawamu ke sisinya untuk melatihmu, nasibmu akan sama dengan mereka. Karena itu, Ye Chen bercerita tentang istana Niwan di tubuh Chang Sengbo. Song Ruyu tercengang dan bertanya kepadanya dengan tidak percaya, Tuan Ying, apakah dia benar-benar membentuk formasi penghancuran diri di istana Niwan dari Empat Earl Agung? Ye Chen bertanya balik, apakah menurutmu aku perlu berbohong kepadamu? Song Ruyu mengangguk. Sudah mempercayai apa yang dikatakan Ye Chen di dalam hatinya. Lagi pula, ketika Ye Chen pertama kali menyerang dirinya sendiri, dia menyebutkan masalah istana Niwan. Dia tidak memahaminya pada saat itu, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Terlebih lagi, meskipun saya belum melihat sendiri apa yang terjadi di istana Niwan, saya merasa hal itu memang sejalan dengan perilaku masyarakat Poking. Masyarakat Poking selalu seperti ini, dan orang-orang harus keluar nilai terakhir yang tersisa bahkan setelah mereka mati. Memikirkan hal ini, gejolak hati Song Ruyu sedikit menjadi tenang. Dibandingkan dengan Wu Feiyan yang memasukkan formasi ke istana Niwan yang bisa mengubah orang menjadi bom manusia, ditangkap oleh Ye Chen sepertinya bukan hal yang buruk. Saat ini, Song Ruyu memikirkan keluarganya lagi. Dia bertanya pada Ye Chen dengan sedikit cemas, Tuan Ye, lalu, apakah aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi di masa depan? Ye Chen berkata, suatu hari jika saya bisa membunuh Wu Feiyan dengan tangan saya sendiri, saya akan memberikan kebebasan kepada kalian semua, termasuk membantu kalian semua melepaskan diri dari belenggu racun aneh. Saat itu, kalian akan dapat bertemu keluargamu. Lagu Ruyu mengangguk ringan. Dia tidak tahu apakah Ye Chen bisa membunuh Wu Feiyan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba dipenuhi dengan harapan untuk hari ini.
Nasib tragis keluarga Song selama ratusan tahun adalah berkat Wu Feiyan. Untuk benar-benar memulihkan kebebasan, hal itu hanya mungkin terjadi setelah Wu Feiyan meninggal. Jika dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemukan ibunya. Ini karena ayahnya mengambilnya dari ibunya ketika dia berumur 1 tahun. Sejak itu, dia tidak pernah melihat ibunya lagi, dan ingatannya sudah lama kabur, dan dia tidak dapat mengingat apapun tentang dirinya ibu. Namun, justru karena ia tidak bersama ibunya sejak kecil, ia merasa sangat kasihan atas kekurangan ibunya. Namun, mencari ibunya adalah ide yang sangat memberontak sebelumnya, karena semboyan keluarga Song melarang siapapun mencari keberadaan ibunya. Tapi sekarang, dia tidak lagi di bawah kendali Po Qinghui. Jika ada kesempatan untuk menemukan ibunya, dia masih ingin mencobanya. Melihat tatapannya yang penuh perhatian, Ye Chen berkata, Paman Ding Yuan di antara 4 orang juga telah menyerah kepada saya. Tetapi seperti Anda, dia memiliki racun aneh yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan di tubuhnya. Jadi saya akan mengistirahatkannya, fokus pada budidaya di Tiongkok, dan ketika masalah ini terselesaikan, aku akan membawamu ke Tiongkok dan membiarkan kalian berdua bertemu. Saat dia berbicara, Ye Chen tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri, Yun Ruge, Song Ruyu, Ruyu, kalian berdua sudah ditakdirkan. Song Ruyu terkejut dan bertanya dengan cepat, Tuan Ye, apakah Anda akan membawa saya ke China bersamamu? Ye Chen berkata, saya belum memikirkannya. Entah saya akan membiarkan Anda meninggalkan Maroko bersama yang lain di sini, atau saya akan membawa Anda kembali ke Tiongkok. Song Ruyu berkata dengan cepat, tolong, Tuan Ye, tolong bawa saya kembali ke Tiongkok. Ayah saya pernah memberitahu saya bahwa saya lahir di Tiongkok. Mungkin ibu saya masih tinggal di Tiongkok. Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu ingin mengetahui keberadaan ibumu? Saya pikir, Song Ruyu mengangguk dengan berat, tetapi dengan cepat menambahkan, Tuan Ye, jangan salah paham. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke China untuk segera mencari ibu saya. Saya akan mematuhi pengaturan Tuan Ye dalam segala hal. Ye Chen berkata, jika Anda bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan apa yang ingin saya capai, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda kembali ke Tiongkok. Jika Anda ingin menemukan ibumu, saya juga dapat membantu. Song Ruyu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Ye. Apapun yang Tuan Ye ingin saya lakukan, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Ye Chen berkata, semua pejabat senior Xiao Qiwei sedang menunggu di ruang konferensi. Ikutlah dengan saya untuk menemui mereka. Kami akan memulai rencana evakuasi malam ini. Song Ruyu langsung berkata, baik Tuan Ye. Di ruang konferensi saat ini, sekelompok pemimpin pengawal kavaleri telah lama menunggu di sini. Yin Xiao yang memanggil mereka, tetapi tidak memberitahu mereka apapun tentang Ye Chen.
dia hanya menyinkronkan detail rencana pertukaran besar dengan mereka terlebih dahulu. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa rencana penggantian besar-besaran akan segera dilaksanakan, mereka seperti terong yang terkena embun beku, sedih dan tidak dapat bergembira sama sekali. Mereka juga dapat melihat dengan jelas maksud di balik rencana ini, karena mengetahui bahwa setelah rencana ini dilaksanakan, mereka dan keluarganya akan terpisah secara permanen. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi ini. Selama perintah pergantian darah besar-besaran diturunkan, setiap orang harus bertindak sesuai dengan perintah tersebut. Jika tidak, hanya akan ada jalan buntu bagi mereka dan keluarganya. Setelah Yin Xiaoyang mengatakan ini, dia berkata kepada semua orang, "Sekarang kita memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi ini sepenuhnya. Tetapi saya tidak tahu apakah saudara-saudara bersedia mendukung saya." Yin Xiaoyang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung mengutarakan pendapatnya. Bagi mereka, perubahan besar adalah situasi terburuk yang bisa mereka bayangkan, dan bahkan lebih tidak bisa diterima satu sama lain. Jadi selama ada peluang untuk membalikkan situasi ini, semua orang bersedia mengambil risiko. Tentu saja syarat mengambil risiko adalah tingkat keberhasilannya harus terjamin. Jika tingkat keberhasilannya sangat kecil, orang-orang tersebut tidak akan berani bercanda dengan nyawa anggota keluarganya. Tapi kemudian Yin Xiaoyang berhenti mengungkapkan detail apapun kepada semua orang. Dia hanya meminta semua orang menunggu dengan sabar, mengatakan bahwa mereka akan segera menunggu kesempatan. Semua orang bingung dan berbisik di ruang konferensi, seolah-olah kesemutan. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Yin Xiaoyang dengan meminta semua orang menunggu kesempatan di sini. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Semua orang segera melihat ke pintu dan melihat Ye Chen masuk, diikuti oleh Song Ruyu, seorang menteri tingkat tinggi dinasti Song. Orang-orang ini tidak mengenal Ye Chen, tetapi mereka mengenal Song Ruyu. Ketika mereka melihat Song Ruyu datang, mereka semua merasa sangat panik. Mereka mengira mereka ditemukan oleh Song Ruyu saat mereka berdiskusi untuk membalikkan situasi pertukaran darah besar-besaran di sini. Jadi, semua orang berdiri satu persatu dengan hati nurani yang bersalah, memberi hormat pada Song Ruyu, dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat urusan Song Qian." Melihat ini, Song Ruyu berkata, "Mulai sekarang, aku sudah selesai dengan Po King Hui, dan aku tidak lagi menjadi anggota Po King Hui. Jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Nona Song." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Song Ruyu adalah menteri rumah Gubernur Yujun. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba mengumumkan di depan semua orang bahwa dia benar-benar terputus dari Po King? Terlebih lagi, meskipun dia ingin putus dengan Po King Hui, mengapa dia membicarakannya di depan dirinya sendiri? Bagaimanapun, status dan kekuatan pengawal kavaleri ksatria jauh berbeda dari miliknya. Tepat ketika semua orang bingung,
Ye Chen tiba-tiba bertanya, "Semuanya, jika saya memberi Anda dan keluarga Anda kesempatan untuk melarikan diri dari kendali masyarakat Po King, apakah Anda bersedia menerimanya?" Bersambung,